suasana sangat sepi, apalagi malam hari. Kemudian sekilas beliau ini melihat di sudut pojok pasar itu seperti ada beberapa orang atau bayangan yang sedang melihat dia. Tapi bayangan itu hanya berdiri. Di meja biliar itu lampunya pun mati. Tapi beliau ini mendengar seperti banyak orang berada di situ. Kemudian ada suara bola biliar ini berbenturan, dan mereka ini seperti sedang bermain. Kemudian ibu-ibu ini memperjelas dengan membuka tirai itu lebih lebar dan sedikit membuka jendelanya. Waktu itu beliau melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Ari. Kali ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman, sebuah kisah yang terjadi kalau nggak salah tahun 2014, aku sedikit lupa, tentang sebuah pasar. Nah, waktu itu aku ini mendapatkan sebuah pengerjaan proyek. Ada sebuah villa. Nah, tempatnya villanya ini di sebuah dusun sangat terpencil, bahkan dia ini berada di ujung paling pelosok tempat itu. Tapi tak jauh dari tempat itu ada sebuah wisata yang cukup terkenal, dan beberapa kilometer dari tempat itu juga ada jalur pendakian ke salah satu gunung di Jawa Timur. Jadi awal ceritanya waktu itu ada salah seorang temanku. Dia ini mendapatkan proyek pekerjaan dari mungkin omnya atau pamannya, waktu itu aku lupa. Nah, pamannya ini mau membeli sebuah villa. Villanya tak cukup besar, mungkin hanya sebuah rumah tapi sangat lebar. Nah, rumah itu ternyata sudah lama tidak berpenghuni. Ada renovasi karena beberapa bagian sudah diperbaiki. Tapi di halaman rumahnya ini, di sekelilingnya ini mau ditata ulang dengan dibangun seperti taman kecil. Dan waktu itu dia meminta untuk menata taman itu dengan bunga-bunga yang terbaru, dengan model tanaman hias terbaru. Nah, temanku ini pun mengajakku karena waktu itu aku ini punya usaha kecil-kecilan, yaitu jual beli tanaman hias, sekalian untuk menata tempatnya. Akhirnya aku menerima pekerjaan itu. Aku mengajak salah seorang temanku, namanya Widi dia. Jadi aku dan Widi sama si Anto yang mengajak pertama ini, kita bertiga berangkat ke tempat itu. Jalannya cukup jauh karena perjalanannya ini banyak yang rusak, tapi tempatnya sangat sejuk. Aku sampai di kampung itu dan kampungnya ini sangat sepi. Setelah memasuki kampung itu, aku sempat melihat di sana itu ada sebuah pasar tradisional yang kalau pagi ini cukup ramai, tapi kalau sudah siang hari di situ sangat sepi. Pedagangnya mungkin tak lebih dari sekitar 30 orang saja. Pelan-pelan aku mengerjakan pekerjaanku menata taman dan membersihkan sekeliling villa itu. Tempatnya sangat benar-benar sejuk. Tapi kalau malam hari tempatnya ini sangat dingin dan cenderung sepi. Apalagi sudah menginjak habis isya atau sekitar jam 8 malam. Nah, aku ini menginap di dalam villa itu. Tempatnya sih sudah bagus karena sebelumnya sudah direnovasi. Tapi kalau malam hari di sana tidak ada hiburan, bahkan warung pun susah dicari. Kadang kita masak sendiri. Nah, tapi ketika pagi hari atau siang hari, aku dan kedua temanku ini memilih untuk mencari makan dengan membelinya di sebuah pasar. Nah, akhirnya ada satu pedagang, aku lupa namanya. Orangnya sudah agak tua, berada di dalam tengah pasar itu. Beliau ini menjual nasi pecel. Nah, setiap pagi aku dan kedua temanku ini sarapan di situ. Nah, pasar ini sangat tradisional sekali. Hanya ada penjual sayur atau bahan-bahan makanan, tak ada penjual pakaian atau yang lainnya. Sesuatu menarik tentang cerita pasar tradisional ini,
Karena menurut cerita salah seorang warga di sana, tempat itu sudah ada sejak zaman Belanda dahulu. Walaupun sempat mengalami beberapa renovasi, tapi memang sangat sepi karena beberapa orang jika berbelanja mereka memilih untuk turun ke kota karena lebih lengkap dan harganya mungkin lebih murah. Tapi akses jalannya cukup jauh. Makanya pasar itu kalau mungkin jam 11 siang saja pedagang semua pada tutup. Hanya ada beberapa pedagang yang ada di dalam pasar itu karena mereka itu tinggal di situ. Suatu hari setelah sekitar 4 hari aku mengerjakan di villa tempat yang aku kerjakan itu, siangnya aku mau turun ke kota karena mau membeli beberapa kebutuhan untuk bahan pengerjaan. Sedangkan Widi dan Anto ini mereka meneruskan pekerjaan itu. Mereka hanya berpesan, nanti kalau pulang belikan makanan, karena kita nggak sempat masak di pagi itu. Aku turun ke kota waktu itu. Perjalanan mungkin sekitar 1 jam. Nah, ketika pulangnya aku berniat mau mampir ke salah satu warung yang ada di pasar itu. Kita sudah berlangganan dalam beberapa hari terakhir karena masakannya sederhana tapi enak, apalagi harganya cukup murah. Nah, ketika sampai di pasar itu, aku masuk ke warung itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba hujan ini turun dan cukup deras. Akhirnya aku memutuskan untuk memesan makanan dan aku makan di situ. Aku bilang kepada ibu-ibu penjualnya yang kebetulan beliau ini memang tinggal di situ dan hanya sendirian. Kita sempat ngobrol waktu itu. Bu, aku pesan makanan, tapi nanti seperti biasanya aku bungkusin 2 temanku. Dan ibunya pun menjawab, kenapa temennya gak ikut, Mas? Aku bilang mereka sedang mengerjakan beberapa proyek yang belum selesai, Bu. Kemudian aku makan nasi pecel yang dari tadi aku pesan. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang cukup tua. Beliau kemudian masuk dan memesan kopi. Aku tak ngobrol dengannya. Aku hanya menikmati nasi yang ada di depanku. Aku mendengarkan mereka bercakap, sepertinya mereka ini sudah akrab. Di dalam percakapan mereka cukup seru dan ini aku ceritakan di video ini. Bapak-bapak itu aku yang tak tahu namanya, dia ini bilang kepada ibu penjual nasi pecel itu, gimana Mbak Yu, beliatnya ini apa masih rame? Nah, kebetulan di tengah pasar itu, tepat tak jauh dari depan warung ibu itu, ada satu meja biliar tepat di tengah pasar itu. Dan kemudian ibu penjual nasi itu bilang sudah sepi sejak kejadian itu. Nah, aku yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka, memang ada kejadian apa, Pak, Bu? Nah, di situ akhirnya mereka menceritakan. Di situ ada meja biliar. Nah, pemiliknya ini adalah adik dari ibu penjual nasi ini. Rumahnya agak jauh dari pasar itu. Nah, kalau malam di situ sebelumnya biliar ini ramai. Jadi buat main anak muda di tempat itu dan beberapa orang tua di sana, karena merupakan itu sebuah hiburan di tempat itu. Pada suatu hari, menurut cerita dari bapak yang ada di depanku tadi, beliau ini sedang main biliar bersama beberapa temannya. Waktu itu sudah malam. Dia bermain mungkin 5-6 orang. Waktu itu beliau lupa. Nah, ketika sedang asik main, bapak ini sedang duduk di samping meja biliar itu. Suasana sangat sepi, apalagi malam hari. Kemudian sekilas beliau ini melihat di sudut pojok pasar itu seperti ada beberapa orang atau bayangan yang sedang melihat dia. Tapi bayangan itu hanya berdiri tanpa bergerak atau mendekat ke arah meja biliar itu. Masalahnya bapak itu memiliki penglihatan yang agak rabun. Jadi beliau ini berpikir, mungkin aku salah ngelihat atau pandang aku ini kabur. Tapi tak beberapa lama sosok-sosok ini menghilang. Kemudian bapak ini melanjutkan bermain biliar bersama beberapa temannya.
Nah, tak beberapa lama setelah permainan itu usai, karena waktu ini sudah malam, bapak ini pulang. Beberapa temannya ini menggunakan sepeda motor. Mereka menuju ke arah timur keluar dari pasar itu. Sedangkan bapak-bapak ini keluar dengan jalan kaki karena kebetulan rumahnya tak jauh dari pasar itu. Baru saja melangkah, tapi sebelum melangkah memang sengaja lampu di atas meja biliar itu dimatikan. Jadi otomatis di tengah pasar itu sangat gelap sekali. Baru berjalan sekitar 20 meter, bapak itu menuruni sebuah jalanan menuju ke jalan keluar pasar itu. Beliau tiba-tiba mendengar suara seperti ada orang sedang main biliar. Nah, kemudian bapak ini berhenti. Dalam hatinya dia berkata, "Sialan, katanya pulang, kok malah terus main." Akhirnya bapak ini kembali mengira teman-temannya ini kembali bermain di biliar itu. Nah, dari kejauhan ketika beliau menuju gang masuk ke dalam pasar itu, dia ini melihat, loh, tapi lampunya kok mati. Kemudian beliau ini yang penasaran karena terus mendengar suara bola di meja biliar ini berbenturan. Beliau ini menuju ke meja biliar itu. Loh, kok gak ada siapa-siapa? Nah, sesuatu terjadi ketika tiba-tiba bola itu menggelinding di tengah meja biliar itu. Tak lama kemudian terdengar suara orang cekikikan seperti menertawakan dia. Otomatis bapak itu langsung lari. Nah, kejadian itu pun diceritakan keesokan harinya kepada ibu penjual nasi itu. Karena kalau malam memang penyewaan meja biliar itu uangnya diberikan kepada ibu itu, karena itu merupakan milik dari adik kandungnya. Dan di situ akhirnya aku mendengarkan sebuah pengakuan rahasia dari ibu penjual nasi itu. Beliau akhirnya menceritakan sesuatu yang cukup menyeramkan. Nah, beberapa hari sebelumnya beliau ini sedang tidur dari sore karena tidak enak badan. Dan waktu itu hujan gerimis dari sore. Dia yakin tidak ada yang bakalan menyewa meja biliar itu untuk sekedar bermain hiburan. Beliau menutup pintunya dan mematikan beberapa lampu di tengah pasar itu. Suasana pasti sangat gelap waktu itu. Beliau pun istirahat tepat di dalam warungnya ini. Nah, sekitar jam 11 malam beliau ini terbangun karena mendengar suara sangat berisik dari tengah pasar itu. Suaranya sangat ramai sekali. Kalaupun orang itu mungkin jumlahnya lebih dari 10 orang. Bahkan ada suara ketawa yang cukup keras. Beliau pun sempat marah karena kenapa sudah malam begini ada yang sedang main biliar, padahal lampunya pun sudah aku matikan. Kenapa mereka tidak menghargai orang yang sedang beristirahat, yang mereka memang sengaja tinggal di dalam pasar itu. Sambil perasaan jengkel dengan badan yang masih sakit, ibu itu berdiri mau membuka pintu untuk menegur orang-orang yang sedang bermain di tempat itu. Tapi entah kenapa tiba-tiba bulu kuduknya ini merinding. Pikirannya tiba-tiba kalut dan ada perasaan sedikit tidak enak. Akhirnya ibu-ibu itu memilih untuk mengintip dari dalam dengan membuka tirai jendelanya. Nah, tiba-tiba apa yang dia lihat? Di dalam pasar itu ternyata gelap. Di meja biliar itu lampunya pun mati. Tapi beliau ini mendengar seperti banyak orang berada di situ. Kemudian ada suara bola biliar ini berbenturan, dan mereka ini seperti sedang bermain. Kemudian ibu-ibu ini memperjelas dengan membuka tirai itu lebih lebar dan sedikit membuka jendelanya. Waktu itu beliau melihat beberapa mata merah sedang melihat ke arah ibu-ibu ini. Di situ beliau baru tahu yang bermain biliar ternyata bukan manusia atau anak-anak yang sedang biasanya bermain di tempat itu.
Sosoknya terlihat jelas, ada satu sosok yang cukup besar sedang berdiri seperti sedang mengawasi anak-anak sedang bermain di tempat itu. Dan sosok itu terus menatap ke ibu-ibu ini. Akhirnya ibu ini menutup pintunya dan tirainya. Kemudian beliau memilih untuk masuk ke kamar dan tidur. Walaupun waktu itu beberapa jam kemudian beliau ini masih tidak bisa tidur karena masih terdengar suara berisik di tengah pasar itu. Keesokan harinya beliau bercerita kepada adiknya yang memang memiliki meja itu. "Walah dek, kenapa nggak kamu pindah saja mejanya? Soalnya kalau malam ini dibuat main anak-anak." Nah, adiknya ini malah menjawab, "Ya nggak apa-apa tuh Mbak Yu, kan uangnya juga buat Mbak Yu." Lah iya, kalau yang main ini anak-anak bayarnya pakai uang, yang main ini jin, mana mau mereka bayar? Maksudnya apa Mbak Yu? Aku sudah ngelihat tadi malam di situ itu rame dan mereka itu main ini dalam keadaan gelap. Ketika aku tengok, justru yang aku lihat ini cuma bayangan gelap hitam, matanya merah, bahkan ada satu yang besar ini melihat menatap ke arahku seperti dia ini marah. Apakah dia ini penunggu pasar? Kemudian adiknya ini hanya terdiam. Setelah itu mengingat-ingat tentang perkataan orang tuanya. Dulu almarhum bapaknya ini pernah bercerita kalau pasar itu sudah ada yang jaga, dan itu sudah dari dulu. Makanya kalau malam itu di situ itu aman. Jangankan kemalingan, kebakaran yang pernah terjadi di sebelahnya pun tidak merembet ke pasar itu. Nah, dia ini baru ngerti yang dimaksud almarhum bapaknya penjaganya itu mungkin bukan manusia. Dan mungkin ketika sedang ada orang main biliar rame ketika malam hari, mungkin mereka ini diawasi dan ditirukan. Nah, setelah mereka pergi ini, ganti sosok atau makhluk-makhluk ini yang main di tempat itu. Nah, sedikit merinding sebenarnya aku waktu itu karena tempatnya itu berada tepat di depanku, sedangkan aku ini sedang makan dan menikmati nasi pecel buatan ibu-ibu ini. Dan sayangnya berita itu cepat menyebar, jadi akhirnya tempat itu kalau malam itu sepi, nggak ada orang main di situ. Sebenarnya sedikit kasihan karena beberapa pemasukan dari ibu penjaga warung ini dari koin beliat ini berkurang. Tapi beliau menganggap ya sudah, biarkan daripada malah banyak gangguan. Begitu cerita ibu-ibu itu. Akhirnya setelah mendengarkan obrolan mereka yang cukup lama dan hujan ini mulai reda, aku meminta dibungkuskan 2 nasi untuk aku bawakan ke Anto dan si Widi. Aku pamit pergi dengan mengucapkan terima kasih setelah mendengarkan sebuah cerita itu. Tak lupa aku pun membayari kopi dari bapak-bapak yang ada di depanku. Beliau pun mengucapkan terima kasih. Akhirnya kita tetap berlangganan di warung itu sampai sekitar 2 minggu sebelum aku menyelesaikan pekerjaanku waktu itu. Dari cerita ini aku gak tahu kesimpulannya apa. Cuma kok bisa ya ada jin atau setan itu main beliat? Apa mereka memang jenis makhluk yang sebenarnya cerdas, bisa cepat menirukan, apalagi itu perilaku manusia? Makanya tetap hati-hati, berdoa dimanapun kita berada. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Bantu subscribe ya, biar tambah semangat. Apalagi kalau ada yang punya cerita mistis dengan basic kisah nyata, ayo berbagi, kita ceritakan dan menjadi sebuah pengalaman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.